Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada kesempatan kali ini masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan hingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di pekan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Good morning everybody, how are you today? Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita bersama-sama membaca doa untuk kegiatan belajar pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah selesai. Baiklah, kita langsung ke materi ya. Dengan judul materi pekan ini, kita akan membahas tentang prosedur text of manual. Sebelum kita ke prosedur text of manual, kita akan membahas inti dari yang akan kita bahas, yaitu tentang prosedur text. What is the procedure text? Procedure text is a kind of text that shows a series of orders of making something, doing something, or getting somewhere. Yang mana prosedur teks itu, atau dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah teks prosedur, merupakan teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Biasanya jenis teks ini diawali dengan kalimat how to, misalnya how to make a cup of tea atau how to operate the machine. Prosedur teks juga banyak terdapat di buku resep makanan dan buku petunjuk, yaitu biasanya kita melihat di kemasan mie instan, di belakangnya itu ada prosedur teks yang mana menjelaskan prosedur-prosedur untuk membuat atau memasak mie instan tersebut. Di sini kebetulan saya sedang memegang mie instan ya. Di sini langsung kita lihat ada tulisan cara memasak. Yang pertama itu masukkan mie dalam 500 cc air mendidih, aduk selama 3 menit. Kemudian siapkan bumbu, minyak bumbu, kecap di piring sementara mie dimasak. Kemudian keluarkan mie dari air dan tiriskan. Kemudian campurkan mie dengan bumbu dan kecap, aduk hingga rata. Dan step terakhirnya di sini taburkan krem renyah untuk disajikan. Maka mie pun siap disajikan atau dikonsumsi. Atau dari buku petunjuk juga biasanya kita lihat buku petunjuk atau pedoman gitu ya, misalkan petunjuk-petunjuk menggunakan motor gitu, dan lain-lainnya. Karena secara kita nggak sadari kita sering ngebaca gitu tentang teks prosedur ini, yang mana akan kita bahas ya. Kemudian social function, to describe something is accomplished through a sequence of action or steps. Yaitu tujuan dari prosedur teks adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. Itu to show how something is made, used,
job sequence or step. Kemudian kira-kira aspek apa saja ya yang terdapat dalam teks prosedur itu? Tentang generic structure atau kita sebut aspek-aspek yang ada di prosedur teks. Yang pertama itu prosedur teks itu terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama ada goal, ada materials, ada steps. Yang pertama goal, showing the purpose atau memberikan informasi tentang maksud dan tujuan dari prosedur teks. Yang kedua materials, it telling the needed materials, memberikan informasi atau menjelaskan tentang daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Kemudian ada steps. Step di sini describing the steps to achieve the purpose atau berisi daftar urutan instruksi untuk membuat atau mengoperasikan sesuatu. Kayak contohnya ya yang tadi kita contohin, yaitu dari mie instan. Di situ ada ya, ada goalsnya, ada materialsnya, dan juga ada stepnya. Maka dari 3 bagian itu akan membuat prosedur teks yang baik dan benar. Kemudian di sini ada grammatical features atau kita sebut bahasanya ya, tentang fitur-fitur bahasa. Ada apa saja sih fitur-fitur bahasanya untuk membuat prosedur teks itu? Yang pertama menggunakan simple present tense, kemudian kalimat perintah atau imperative sentence, kemudian kata penghubung, dan juga kata keterangan. Yang pertama itu tentang bagaimana menggunakan simple present tense-nya. Prosedur text harus ditulis dengan menggunakan simple present tense. Hal ini dikarenakan untuk menulis prosedur text itu terdapat kalimat-kalimat fakta mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu. Maka dari itu setiap prosedur text menggunakan simple present tense. Kemudian ada dari kalimat perintah atau imperative sentence. Contohnya itu ada, contohnya ya kita analogikan di sini. Contohnya untuk kalimat perintah atau tambahan lah gitu, tambahan dari pembuatnya, dari pembuat atau kita sebagai penulis dari teks tersebut. Contohnya di belakang instan tadi ada anjuran gitu, anjuran atau perintah tambahkan bawang atau tambahkan telur di sini. Biasanya ada ya di setiap prosedur teks yang sering kita jumpai. Contohnya adalah add 3 onions and mix it well with the dough. Di sini ada kalimat perintah gitu, atau anjuran. Dan jangan lupa ya, kalimat perintah itu harus diawali dengan kata kerja. Contohnya heat, mix, add. Biasanya kita sering ketemu gitu sama kata-kata perintah di dalam prosedur teks, di dalam teks prosedur. Selanjutnya ada kata penghubung. Kata penghubung digunakan sebagai penghubung antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Contohnya itu ada firstly, secondly, then, after that, finally, last, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata keterangan di fitur-fitur struktur prosedur teks ini. Ada yang terakhir adalah kata keterangan. Kata keterangan atau adverbs digunakan untuk memberikan keterangan waktu seperti in 10 minutes, for 1 hour, during the first half hour. Selain itu dapat digunakan juga untuk memberikan keterangan dari manner atau caranya itu. Contohnya slowly atau pelan-pelan gitu kan, well, fast gitu, dan lain-lainnya.
Kemudian saya akan memberikan contoh prosedur teks yang manual ya. Yang pertama itu how to operate computer. Bagaimana sih untuk mengoperasikan sebuah komputer? How to operate computer. Di sini ada step-stepnya ya, dari poin 1 sampai poin 7. Baik, saya akan membacakan. Yang pertama itu, step pertama itu first, plug the cable into socket. Yang keduanya itu, langkah keduanya atau step keduanya, press button power on the CPU. Kemudian press button power on the monitor. Kemudian after that, choose the program unit. Kemudian step yang kelima di sini ada save your work if you have done. Kemudian step selanjutnya, before you turn up your computer, you must quit all programs. Di sini dijelaskan ya. Kemudian step terakhir, turn up the computer. Jadi itu ya tugas-tugasnya. Mungkin setelah ini kembali lagi ke WhatsApp group ya, karena kita akan membahasnya juga di WhatsApp group. Okay class, we will stop here. We will continue this lesson next week. And then good morning. I will see you again tomorrow. Don't forget to do your homework. Jangan lupa ya dikerjain PR-nya. Alright. Have a nice day. Marilah kita tutup dengan bersama membaca alhamdulillah. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.